Hatta kamu pencuri penjina sekalipun, kalau akhir hidup kamu menjawab la ilallah, jannah. Padahal pencuri penjina. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, hadir dalam majelis ini semua dengan pertolongan Allah, bukan karena jauh, bukan karena dekat, ya, bukan punya kendaraan, bukan gak punya, ya toh, dengan pertolongan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah datang ke tempat yang berbahagia ini. Maka itu patut kita syukuri, kasih kita masih diberi kekuatan untuk bisa melangkah ke tempat yang diberkahi Allah ini. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan, karena suasana zaman seperti ini yang penuh fitnah. Ya, mau kemana kata Rasulullah kalau orang sudah penuh fitnah ini tadi? Fa'furu ilallah, cuma lari kepada Allah. Maka dari itu, kita lihat sekarang perkembangan agama begitu majunya, begitu pesatnya di dalam teknologi, di TV, di YouTube dan sebagainya. Saking majunya sampai melampaui batas. Sampai melampaui batas. Sehingga orang-orang yang membuka kajian-kajian yang ada di YouTube itu tadi kadang-kadang bertambah bingungnya gitu. Ya. Maka dari itu pesan Abah jangan dilupakan. Ya, walaupun kita baca di sana dan sebagainya, tapi Abah pesan Abah Sepuh dalam Tambi yang sering sampaikan, jangan membenci ulama sejaman. Ya toh, mungkin kemampuan-kemampuan beliau-beliau itu mengajarkan ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Ya, begitu juga sesuai dengan yaitu kondisi keadaannya masing-masing. Jangan membenci ulama sejaman. Jangan menyalahkan pelajaran orang lain. Jangan juga memeriksa. Ya. Jadi energi kita tidak habis di sana. Kita fokus kepada pelajaran kita yang diberikan oleh Pangersha Abah. Pangersha Abah memberikan pelajaran. Tidak ada yang tidak mampu, tidak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Tidak ada yang tidak mampu. Walaupun banyak orang mengatakan di dalam ilmu tasawuf itu, yang kata kita ini ilmu yang sangat tinggi, makanya yang belajar itu harus orang yang berilmu, orang yang syariatnya sudah kuat. Orang-orang yang sudah zuhud, orang-orang yang sudah cintanya kepada Allah sudah lebih. Itu banyak orang menyampaikan, sehingga kita kadang-kadang jadi pesimis untuk belajar tasawuf. Banyak orang karena begitu sulitnya seakan-akan. Nah, ini yang berbicara kebetulan bukan ahlinya kebanyakan. Kalau sudah bukan ahlinya yang berbicara itu pasti keliru, nggak bisa. Enggak. Makanya dianjurkan ya, fas'alu ahla dzikir in kuntum, tanyakan kepada ahlinya. Ini dia walaupun ahli tafsir, mungkin dia ahli hadis, hafal hadis dan sebagainya, ngetop lagi. Itu buat patokan untuk tanya, nggak bisa. Ya tuh. Yang namanya ahli-ahli, ulama-ulama syufi yang muhakik itu jarang tampil di Madinah. Orang-orang yang disembunyikan sama Allah itu. Barang mahal, barang antik. Bukan obral murah, bukan. Makanya sulit sekali menemunya, biar di depan kita nggak tahu. Apakah ini mursyid apa bukan. Sampai ulama tasawuf juga berani menyampaikan, mencari guru mursyid itu ya tuh lebih sulit seakan mencari belerang merah. Sulit sekali. Kadang-kadang di depannya nggak, kadang-kadang anaknya nggak tahu bapak-bapaknya mursyid. Lu kok bisa ulat? Oh, wong Nabi Nuh aja anaknya nggak tahu bapaknya Nabi. Kalau tahu dia mesti ngikuti. Karena nggak tahu dia menolak dia aja sama bapaknya. Nabi Lut bojonya dikeloni Sabendaru. Nggak tahu kalau suaminya itu.
Nabi. Kalau tahu, nggak mungkin dia berbuat kesalahan. Kan begitu ya? Nggak tahu. Begitu juga Nabi Ibrahim, bapaknya nggak tahu kalau anaknya Nabi. Kalau tahu pasti dia akan mentaatinya. Apalagi kita yang jauh. Tapi kita yang jauh dari Rasulullah SAW yang sekarang, apa kata Rasulullah? Justru yang tidak pernah ketemu aku, jarang ketemu aku, bahkan tidak pernah ketemu aku merindukannya. Dan itu adalah saudara-saudaraku yang aku cintai. Kata sahabat, kan aku ya Rasulullah, bukan engkau. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Ini adalah saudara-saudaraku yang aku merindukannya. Dia tidak pernah bertemu aku, tapi dia mencintai aku dan mentaati aku. Jadi biar tidak ketemu sama sekali. Ya toh? Contohnya yang tidak ketemu sama siapa? Ya. Siapa yang tidak ketemu Rasulullah tapi dia terkenal di langit? Siapa? Awis Al-Qarni. Tidak ketemu Nabi itu. Ya toh? Jangan mentang-mentang kumpul kiainya, terus ini, wah ini paling hebat. Enggak dijamin. Ya, tuh. Yang harus didekatkan itu hati dengan hati. Ikuti hati ke hati. Ruh dengan ruh. Kalau fisik ini sandiwara semua. Topeng. Ya, tuh. Yang kita ikuti jalan orang kembali itu, hati kita mengikuti hati beliau. Hati beliau itu arahnya full ke Allah. Kita juga mengikuti full ke Allah. Kan begitu ya? Makanya Allah sendiri melihat apanya? Aku tidak melihat zahirmu, aku melihat hatimu. Nah, jadi para iwan-iwan juga yang ketemu guru mursyid kami Panget Sabanom, jangan khawatir. Kan ya? Nabi lebih jauh lagi berapa abad. Tapi karena kita khidmat, insya Allah. Kita sudah masuk dalam pilihan, kita sudah masuk ke situ. Kita sudah bersama beliau itu tadi. Yang bersama belum tentu. Ya, yang membela Rasulullah saya Abu Thalib sudah bersama membela, enggak bisa bersama. Bukan itu. Ini kalbunya masuk dalam orang-orang pilihan Allah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita dituntut ya, secara syariat terlalu banyak yang kita harus lakukan. Apalagi ceramahnya kiai-kiai orang-orang alim itu, waduh, ini sholat sunat, sholat ini. Ya tuh. Kalau kiainya pasti bisa melakukan, sudah mondok mulai kecil biasa. Apalagi sampai ke Mesir sana, pulang-pulang ya, setiap hari juga dia punya kesempatan buka kitab dan sebagainya. Yang itu disampaikan kepada kita menurut ingin seperti yang tidak bisa sampai ikuti, nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa mengikutinya. Makanya banyak orang putus asa di dalam beragama itu. Waduh, saya nggak mampu. Terlalu banyak yang harus kita lakukan di dalam agama itu. Ya itu butuh power seperti para kiai-kiai itu baru bisa. Pemikiran kita gitu, jadi banyak orang putus asa dengan agama kita sendiri. Datanglah Torekat Qadiriyah, Pondok Pesantren Suralaya. Abah membuka pikiran kita, banyak mindset orang berpikir itu salah. Bukan salah ilmunya, bukan salah dalilnya, bukan salah menyampaikannya, salah menyampaikannya. Ya. Yang disampaikan benar, tapi kata Imam Ghazali, bukan orang yang disampaikan itu yang bodoh itu, bukan. Kita yang menyampaikan ini yang bodoh, karena menyampaikan tidak sesuai dengan kemampuan orang itu. Sehingga orang itu mengatakan agama itu jadi berat, jadi sulit. Putus asa orang itu, nggak optimis. Maka abadkan, apalagi masalah tasawuf. Banyak orang mengatakan, wah itu berat, nggak sembarangan. Kebetulan yang belajar awal dulu ulama-ulama besar, termasuk Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi seakan-akan harus jadi ulama dulu, baru boleh menerima talqin zikir itu. Sampai sekarang mindset itu masih dipakai. Sehingga banyak orang takut belajar torekat itu.
Gara-gara yang menyampaikan itu tadi bukan ahlinya, hanya pengamat-pengamatnya, tapi bukan pemainnya. Nah ini surah Al-Ahzab ini tampil ke depan untuk supaya mindset orang berpikir itu berubah. Ya toh. Ya toh. Dirubah. Ya toh. Jadi dengan dirubah itu jadi mudah. Ternyata kesulitannya itu yang sudah sering saya sampaikan. Kalau ada yang mengatakan harus syariatnya dulu, harus kuat. Kalau belajar torekat itu nanti bisa melemahkan syariat. Memang kalau belajar hakikat yang tanpa amalia, belajar hakikat cuma dengan kitab, itu belajar hakikat itu bisa melemahkan syariat. Karena tidak ada tangga-tangga memulainya dari mana dia langsung naik ke atas. Tidak ada tangga-tangga, nanti dia jatuh itu nanti. Bisa kupur, bisa musyrik nanti itu. Ada lagi yang itu yang kebablas itu. Tasawuf, ada yang tasawuf itu nggak kebablas, ketinggalan. Itu tadi mengatakan harus kuat syariatnya. Makanya nggak ada yang berani pada ulama-ulama banyak sih, banyak nggak berani menjelaskan secara terbuka masalah torekatnya karena persyaratan-persyaratannya itu dia nggak berani terbuka, apalagi menalkin langsung karena dikhawatirkan syariatnya belum kuat, alasannya itu. Yang satu tadi kebablas, nggak pakai talkin-talkinan, pokoknya langsung ke langit aja gitu. Masuk Siratul Muntaha, masuk apa alam Jabarut, alam Lahut, alam ini. Lah mau apa ke sana itu? Walaupun diciterai kamu mau apa? Kan begitu ya? Nah makanya kita tampil. Ternyata yang harus kuat syariatnya itu bukan kita, bukan santri, gurunya yang harus kuat. Kuat syariatnya, kuat tauhidnya, kuat zuhudnya, ya, kuat meleknya, kan gitu. Itu gurunya, bukan muridnya. Ini muridnya suruh kuat, suruh belajar, baru belajar suruh kuat. Dari mana? Kalau gurunya syariatnya kuat, pasti muridnya kuat. Ya. Nah ini terbalik, coba. Makanya akhirnya yang bapak guru takut. Saya belum kuat syariatnya, saya belum alim. Wah, persyaratannya belum cukup ini. Padahal di sini, di kita ini anak inabat yang gila, yang narkoba, yang gak mulai sholat, yang seumur-umur gak langsung ditorekatkan. Tapi torekat itu cuma untuk ternyata bukan untuk melemahkan syariat menurut pandangan orang-orang yang tidak mengerti. Justru menguatkan syariat itu. Karena sistem torekat itu sendiri kita ambil mulai dari mana? Mulai dari jadidu imanakum bikasroti kaulila. Ya. Utuhkan dulu imannya, ini dibenahin dulu. Itu syariat. Nah syariat itu, ya, itu pondasinya dulu. Ibarat rumah tingkat 1, tingkat 2, tarekat, tingkat 3, hakikat, tingkat 4, marifat. Semua butuh pondasi. Tambah tinggi tingkatnya, tambah harus lebih kuat pondasinya. Nah di tarekat itu menguatkan itu dulu. Bukan langsung ke hakikatnya. Nah sekarang kalau syariat dulu, kalau iman tauhidnya nggak bagus, bisa kuat nggak? Kuatnya dari mana? Makanya tarekat koordinasi itu pertama niatnya dulu yang diutuhkan. Innama amal biniat, karena niat itu sangat menentukan. Setelah itu baru jadi diutuh keberantakan, pondasinya diperbaiki dulu. Yang diperbaiki itu jelas syariatnya dulu. Karena mulai dari situ kita. Itu dimandiin dulu, dibersihin dulu. Nggak asal dibawa. Kalau orang-orang nggak bisa kalau kotor. Harus bersih menghadap Allah. Memang nggak bisa. Makanya dibersihkan dulu. Ditahu dulu caranya begitu. Nah itu kerjaannya mursyid. Kalau nggak ada pakai kursid, langsung nggak bisa. Dia nggak punya cara, nggak punya metode. Bisa langsung kalau kotor. Sampai di malaikat saja tuh sudah disuruh pulang. Bawa apa ini? Buang itu. Tapi karena guru ini tadi dibenahi dulu. Imannya jadi dulu. Diberi tauhidnya dulu dibersahi. Ya toh, amalnya diwujudkan dulu dengan syaratannya cukup. Mati itu langsung masuk surga. Dibawalah ke Allah ya diterima. Wong sudah sempurna. Kan gitu ya?
Itu kerjaannya torekot, kalau tidak torekot langsung tidak berani. Percuma bersihkan dulu, tapi nggak dibeli alat pembersih. Sampai kapan bersihnya? Saya nggak bisa ke sana, nanti dulu tunggu bersih. Nunggu terus, tapi nggak ada pembersih. Kapan kamu mau berangkat? Nggak punya macan, nggak punya metode. Nah ini torekat yang bisa. Baru dibawa kepada Allah. Setelah ketemu Allah, ya Allah ini hambamu ya. Ya kata Allah, hatta dosamu sebesar langit dan bumi. Kalau kamu datang, hadir, datang. Kalau kamu nggak bisa, cari orang yang bisa. Minta dituntun ya guru mursyid. Kan gitu, jadi tidak ada hambatan kan belajar tarekat itu. Nah, sampai di sana diterima. Siapa yang diterima jadi tamu? Para nabi, ada di sisi Allah, para solihin, para syuhada. Kumpul situ, menyambut kita. Masuklah kamu ke dalam orang pilihanku. Kita sudah masuk ke sana. Masuklah orang pilihan Tuhan, bukan main-main. Baru diturunkan kita, baru punya tugas. Tugasnya apa? Selain membenahi diri kita, juga kita menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan pakai apa? Wal asri innal insana lafi husri. Itu cara menyelamatkan. Demi masa, demi waktu, manusia itu rugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Waktu per detik harus kita selamatkan. Jadi kita turun, sudah dibekali tadi zikir ismu zat dari Allah, di mana ada kamu, di situ ada aku, terus menerus per detik. Kita jaga, jadi amal soleh itu jadi jangan sampai jadi amal salah. Setelah itu, kita sudah bisa melakukan itu, baru maju, kita menyelamatkan orang lain. Karena kamu baru bermanfaat, kalau kamu bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita sudah bisa menyelamatkan diri. Ini durung iso nyelametno awake, nyelametno orang lain mana bisa. Kamu menolong orang nggak bisa berenang, kamu juga nggak bisa berenang nyemplung, podo kecemplunge, podo keleme kan. Orang buta nuntun orang buta. Aduh, Masya Allah. Ya toh? Nah, baru kita watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Kita sampaikan kebenaran itu. Tapi intinya kemenangan itu di sabar itu. Bukan penyampaian yang benar itu gandeng itu. Biar benar kalau nggak sabar nggak bisa. Karena Allah itu bersama orang yang sabar. Sabar juga kalau tidak bersama Allah nggak bisa. Nggak mungkin orang yang nggak tentram itu bisa sabar. Nggak mungkin orang yang tidak dekat sama Allah bisa sabar, nggak bisa. Karena dengan dekat kepada Allah, maka sifat-sifat Allah yang as-sabru itu membias kepada kita. Sampai Allah mengatakan, bersifatlah dengan kamu sifat-sifat Allah. Nah, setelah begitu, kita sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita sampaikan? Kan gitu ya? Sesuai dengan kemampuan orang. Nah, ternyata kemampuan yang paling mampu itu, yaitu yang mudah, contoh awal Rasulullah saja itu suruh zikir. Rasulullah itu menjadi contoh teladan yang baik, tapi dia banyak berzikir kepada Allah dan setiap keadaan. Jadi contohnya Rasulullah zikir dulu. Nah makanya akan saya berikan kiat-kiat yang mudah. Ibaratnya gini, kalau kamu mendengar ceramah-ceramah orang-orang yang alim, ahli hadis itu gini, banyak sekali. Kalau sampean pasti, nggak mungkin saya bisa. Kan ya? Sampai ada salah satu sahabat menanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya toh, cek banyaknya katanya gitu. Gak mampu saya. Adakah kiat-kiat maksudnya? Cara-cara yang mudah untuk saya bisa melaksanakan itu. Nah, ini secara syar'i. Ya, katanya Rasulullah ada. Basahkan lidahmu, mulutmu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Begini maksudnya. Karena amalmu sebanyak apapun, jangan sedikit. Sebanyak apapun amalmu yang kamu ibadahnya, sedekahnya. Kalau ini keluar dari dalam hati kamu itu, gibah, dengkimu, bencimu, sombongmu, habis. Apalagi sedikit. Tapi dengan ditutup ini, kamu tidak perlu banyak-banyak ngamalkannya sedikit, tapi bisa
Maksudnya begitu. Kamu kan nggak bisa banyak, ya apa-apalah sedikit aja, tapi jangan hilang. Ini satu strategi yang bagus, nggih. Akhirnya orang banyak, subhanallah, 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 subhanallah. Ya, pakai cetek-cetek, maksudnya kan itu. Tapi tidak kuat. Karena agak memaksa. Ya toh? Gak kuat toh? Lama-lama, pemainnya koncong ngejak ngobrol, aduh ya apa, subhanallah. Mas, subhanallah, subhanallah. Anu lu mas, orang itu, subhanallah. Gak apa-apa. Ah ini susah ini, syariat ini. Nah, tarekat bantu. Ya seperti Rasulullah ditanya lagi. Ya adakah jalan semudah-mudahnya? Tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina tanya kepada Rasulullah, adakah jalan semudah-mudahnya ya Rasulullah? Untuk supaya cepat, dekat, utama, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya? Oh ada. Gimana caranya? Nah itu ditalkin zikir. Ini dalamnya. Tadi mulutnya. Ya. Nah, ini dikasih. Nah di dalam ini, kalau sudah bagus dalilnya. Ya, tuh, kalau sudah bagus ini ya. Kalau tadi dalilnya sudah tahu, di dalam diri manusia ada sebuah hati kalbu. Kalau rusak, rusak semua. Jadi ini sangat menentukan kalau ini baik, baik semua. Makanya ini diperbaiki. Kalau sudah baik, biar mulutnya dibuka gak masalah. Jadi santai aja sambil ngomong gak masalah. Karena ini sudah tapi kalau nggak bersih, nahannya di sini tengah mati nggak bisa. Tidak kuat. Lama-lama kebobolan juga. Nah, jadi isinya aja yang dirubah. Yang diisinya itu dengki, bahil, ujub, sombong di rumah ini. Atau kebun binatang di dalamnya itu. Ya toh, kan lebih daripada binatang kan. Diganti, ya toh. Ya toh. Diganti ismuzat itu tadi. Kan tergantung teko itu kalau kopi keluarnya kopi, kalau susu keluarnya susu. Begitunya kalau sini sifatnya dengki sombong ya keluarnya sombong, keluarnya dengki. Tapi kalau sholat juga keluarnya itu, apalagi di sini anakku, istriku, Allah, ya keluar itu. Diusu-usukan sampai bagaimana nggak bisa. Disuruh begini nggak bisa, karena isinya itu. Masa kopi keluar susu nggak mungkin. Makanya ditalkin dikeluarkan itu diganti ismujad. Jadi keluarnya Allahu Akbar ismujad langsung nyambung ke Allah. Itu prakteknya gitu. Nah kalau anak-anak harta dan anak pinak di sini nggak bisa langsung ke Allah, justru menghalangi kita dekat kepada Allah. Makanya di sini tempatnya ditalkin tidak boleh ditempati siapapun. Punya uang taruh di tangan, kalau sedikit taruh dompet, kalau banyak taruh di bank. Mobilnya taruh garasi, ya toh, istrinya taruh di rumah, jangan taruh sini, sesek nanti. Yang duit ya kayak bank udah di sini. Nah ini tadi tarekat itu membantu, ya. Jadi kalau sudah ini ada, sini bersih, enak bebas. Tapi kalau tidak sampai sunahan, tidak kuat. Nah ini tarekat menolong, apalagi di sini kuat, nahan, di sini juga kuat. Nah ini luar biasa. Karena kalau nggak perlu nggak ngomong. Ya sebaik-baiknya dalilnya sudah tahu, lebih baik kau diam daripada kamu tidak bisa berkata dengan baik. Tahu dalilnya tapi tidak bisa, isinya nggak baik mau jadi baik gimana? Oh saya mau keluar susu, isinya kopi kamu gendeng dah, nggak bisa. Nah ini tarekat membantu itu. Kan gitu. Nah makanya kalau sudah ada ini, contohnya sudah saya disampaikan. Jadi biar nggak banyak juga yang kita kerjakan, karena kita nggak mungkin seperti mursyid melakukannya. Putul saya kira sampai mursyid. Pohon Nabi sampai abu sikile. Untung Allah tidak minta sesuai kemampuan Nabi, kemampuan guru. Kemampuanmu. Abah tidak pernah nyuruh kamu sholat malam, tidak pernah nyuruh kamu zuhud, tidak pernah nyuruh kamu itu makan sedikit, tidak pernah jangan tidur, tidak, cuma suruh zikir, tidak pernah nyuruh. Loh, tapi kan dasarnya tasawuf ke sana, nanti tumbuh sendiri, tidak usah diadakan.
Nggak usah dipanggil. Nanti hasil dari bibit soleha itu yang ditanam, disirami dengan hataman, disirami dengan manakib, disirami dengan ziarah, dia berproses sendiri. Muncullah husu, muncullah ikhlas, muncullah ridho, muncullah istiqomahnya. Otomatis keluar dari hati sanubari yang dalam. Kalau tidak bertorekat, yang husu, yang ikhlas, yang syukur, nggak bisa. Biar tahu kamu darinya nggak bisa. Kenapa? Powernya nggak ada untuk mencapai itu. Bibitnya nggak ada. Kalau tanah nggak bibitnya sirami, keluar apa? Nah, mau balik tukang siram itu. Bibitnya nggak ada. Yang disirami pegel, gak tukul-tukul. Yang nyirami pegel. Makanya kalau nyirami itu di Al-Anfal itu. Surat Anfal dulu. Dengarkan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu. Ya, kalau disampaikan ayat-ayat. Jadi bibitnya itu imannya itu tadi. Iman itu dari ismu zat itu tadi tumbuhnya. Ihsan itu tadi. Yang menimbulkan iman. Baru nanti imannya tumbuh. Baru disirami. Allah mau nyirami itu tadi. Kalau sudah orang-orang. Ya ayyuhallazina amanu. Itu baru disirami sama orang-orang disuruh sholat. Wakimus sholat, wakimus zakat. Suruh haji. Baru disuruh. Setelah dia ada imannya, baru disirami setelah ada bibitnya. Nah, kan disuruh, dia nggak bisa. Ngapain disuruh? Kamu sampaikan, tidak kamu sampaikan, sama saja. Kata Allah. Dana gunanya pegel-pegel. Jadi bibitnya harus ada, disirami, dia berproses. Cuma butuh kesabaran sampai dia berbuah. Makanya falsafahnya orang tasawuf itu falsafahnya di surat Ibrahim itu. Seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi. Ujungnya langsung ismu zatnya itu di dalam, luarnya kalimat la tembus ke langit dan setiap saat dia berbuah manfaat. Gitu. Ya. Jadi bibit itu harus ada, dipelihara. Nah, sampean biar sudah ditanami bibit kalau enggak ikut, enggak punya halakoh, enggak jarang ke majelis, enggak ada yang nyirami, mati juga. Ayo yang enggak sering hataman mati. Gak ada sing nyirami. Ya toh. Makanya harus ada halako, harus rajin datang. Ya. Nah inilah kita diberi pertolongan Allah lewat guru kita Syekh Ahmad Sohibil Wahab Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Nah makanya kita akhirnya walaupun tidak semampu guru kita, tapi alat yang sedikit tadi itu sudah bisa menyelamatkan kita. Contoh, nah ini sudah balik-balik, tambah marem. Tak balik ini. Ya toh, contohnya mana? Ada contohnya. Ya itu tadi ada sahabat duduk-duduk datang, sering wah bangun malam. Enggak bangun juga, enggak nambah-nambah belas sholat sunatnya. Padahal dia sendiri sholat sunat. Yang ditamuni ahli surga mau turut. Akhirnya penasaran 3 hari tidak ketemu. Sampean ini apa yang diamalkan? Kok dikatakan ahli surga itu opo? Orang ini tidak merasa, karena amalannya amalan siri. Hampir-hampir dia sendiri nggak tahu apa diamalkan. Apalagi orang lain, tidak kelihatan. Ternyata, oh ya saya ingat, ternyata ini kolbun salim, hati yang bersih. Damai hati kita, kalau sudah damai, mudah memaafkan. Berbuat baik kepada yang dimaafkan, sebagainya. Cuma itu tok ahli surga. Nah, jadi akhirnya, tapi kan enggak hilang itu tadi. Biar sedikit enggak hilang. Kan gitu ya. Nah, maka dari itu, sebaliknya ada perempuan contohnya. Ahli ibadah malam tahajud, siangnya dia puasa. Tapi ininya tidak direm, sudah ada direm. Dalamnya ini banyak binatang buasnya. Ya tuh. Yang memakan daging-daging saudaranya. Gak jijik dah. Kata Rasulullah, ya toh, muntah dia keluar daging-daging. Ahli neraka jahanam. Sesungguhnya aku tidak melihat dari aku melihat hatimu. Yang di luar itu sandiwara semuanya. Yang asli itu di sini. Makanya ada riwayat nih. Jangan salah paham ya. Karena segala ilmu itu kalau tidak akan sempurna kalau tidak paham.
Salah persepsi nanti. Jadi ada orang yang zalim, orang yang alim dan sebagainya. Ada pencatat itu tadi. Siapa biasanya mencatatnya itu kalau yang alim-alim? Malaikat apa namanya? Kok kenal sampean? Itu akhirnya catat. Ini alim, sholat. Setelah diadu disampaikan pada Allah. Ya Allah, ini orang alim ahli surga ya Allah. Apa kata Allah? Itu urusan dahir urusanmu. Aku melihat hatinya. Ya. Gak taunya, gak ada apa-apanya di ini kosong. Ya. Kalau sudah kosong, wa mayyasun dikrahman yaqoyid lahu. Syaitona falakorin, barang siapa lupa kepada Allah, tidak ingat, berarti kosong. Aku ganti setan sebagai penuntunnya. Sholatnya sahun, semua yang dilakukan ria, habis. Ya, cuma ininya yang hilang. Nah ini torekat bantu ini. Kalau tidak torekat tidak bisa ada ini. Tidak bisa. Ya itu. Kalaupun ada numpang lewat tok. Ngenteni baca Quran, maringu iling, maringu lali maneh. Ngenteni sholat, iling, maringu lali maneh. Kan gitu ya? Nah, terus ada orang yang zalim. Dicatat ahli neraka. Sampaikan kepada ya Allah, ini aku tidak melihat dari aku melihat dahirnya. Ternyata ada ismu zat di situ. Yang menghapus semua dosa-dosanya itu tadi. Ya tuh. Coba. Makanya dalilnya serem. Sampai sahabat ngomong, wah jangan sampai dibocorkan Rasulullah. Nanti orang ini melakukan ini semua. Dalilnya serem masalahnya. Hatta kamu pencuri penjina sekalipun. Kalau akhir hidup kamu menjawab la ilallah jannah. Padahal pencuri penjina. Kan gitu ya? Loh ya apa Ustaz? Bingung aku. Kok penjina bisa masuk surga? Ya toh. Pencuri lagi masuk surga. Sampean tahu enggak? Allah kan sudah menyampaikan. Ampunanku lebih dulu daripada azabku. Ampunanku. Dan sebelum kamu melakukan Allah sudah Al-Ghafurur Rahim. Aku pemaaf. Jadi mudah sekali. Kan gitu ya? Kamu istighfar aja sudah selesai. Asal istighfar kamu hadir kepada Allah. Bukan SMS. Sebab kalau hadir aja tanpa SMS, dia tidak diterima. Kenapa? Kalau hadir aja tanpa zikir, dia berangkat dengan nafsu, bukan dengan iman. Ke Allah. Berangkat dengan kendaraan. Ini kita enggak, dengan zikir, dengan iman. Dengan ihsan. Nah, maka dari itu harus tahu. Yang tidak bisa diampuni itu syirik, Pak. Makanya kalau di sini nggak ada itu syirik, makanya nggak diampuni. Kalau dosa hatta, dosa musibah langit aku ampuni. Tapi kalau syirik nggak bisa. Nah kita syirik apa enggak? Insya Allah enggak. Karena sampean sudah paling syiriknya syirik khafi. Ya, masih bergantung kepada anak, kepada juragan, kepada uang, kepada orang, kepada juragan. Syirik khafi. Nah syirik khafi ini tidak bisa hilang kalau tidak dengan zikir khafi. Nggak bisa juga. Jadi alatnya ini harus tahu. Kenapa kok penjina bisa selesai, syiriknya. Itu janji Allah. Syirik nggak ada ampunannya. Kalau dosa ada ampunannya. Hatta dosamu sebesar langit dan asal kamu hadir kepadaku. Hadir itu zikir. Langsung ada ismuatnya. Hilang dosa-dosanya. Hilang semua dari hasil zikir itu. Dihapus oleh ismu zat itu tadi. Makanya tadi kan sudah sampai. Baru ditalkin aja 3 kali baca aja.
sudah 12.000 dosa besar dihapus. Sekaligus ancaman nerakanya, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam. Kenapa? Ya tahu, bukan kalimat istighfar, bukan. Kalimat zikir yang menghancurkan dosa plus syirik. Kalau kamu istighfar cuma mengampunkan dosa, tidak menghilangkan syirik. Mana yang terhebat, ya, yang bisa zikir yang terhebat yang bisa menghancurkan itu? Enggak ada lagi. Abdul zikir la ilaha illallah. Enak ya? Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.